Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah jumpa lagi kepada kalian anak-anak kelas 9. Abu Herni sampaikan ucapan selamat kepada kalian semua karena kalian sudah naik ke kelas 9, tuntas menuju tahap pendidikan selanjutnya, yaitu melanjutkan belajar di madrasah yang kita cintai. Anak-anakku sekalian, tanggung jawab sekalian semakin bertambah dengan kalian kelas 9 yang awalnya belajarnya di waktu kelas 7, kelas 8 belum serius. Mari kita bersama-sama anak-anak Bu Herni mengajak belajar lebih giat lagi, yang ibadahnya belum maksimal, ibadahnya belum rajin, belum tertib. Di masa-masa seperti ini, Bu Herni berharap ibadah kalian semakin ditingkatkan, baik itu ibadah wajib, sunnah, dan ibadah yang lainnya. Anak-anakku, tak lupa mari kita masih dalam kondisi belajar dari rumah. Anak-anak menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan keluarga. Anak-anak sekalian, kalian meskipun belajar di rumah, kita belum bisa bertatap muka, kita belum bisa belajar di madrasah yang kita cintai, tetapi kita berani meminta semangat kepada kalian semua untuk belajar lebih giat lagi. Anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan pertama kalian bersama Bu Herni setelah beberapa bulan kalian libur semester. Tapi kita masih belum bisa bertemu tatap muka secara langsung, tetapi tetap kita syukuri bahwa kita semuanya masih diberikan kesehatan, terutama kesehatan jiwa dan raga kita semuanya. Anak-anak sekalian, semoga kalian tidak bosan dengan Bu Herni. Bu Herni masih mengajar bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Kode guru Bu Herni nomor 17. Hari ini kita belajar bersama sejarah kebudayaan Islam. Tetapi anak-anak sekalian, di sini Bu Herni akan menyampaikan beberapa kontrak belajar untuk kalian semua untuk kelas 9. Kontrak belajar kita yang pertama bahwa di dalam belajar kita nanti tetap presensi digunakan. Jadi anak-anak wajib presensi, wajib absen dari absen yang sudah disediakan oleh madrasah. Yang kedua, dari sini Bu Herni KKM dari SKI kita adalah 75. Yang kemarin 71 dari kurikulum berubah KKM-nya menjadi 75. Jadi anak-anak belajarnya harus lebih giat lagi karena KKM-nya naik. Selanjutnya, Bu Herni akan mengadakan penilaian. Ya, penilaian seperti yang tahun-tahun kemarin waktu kalian kelas 7, kelas 8 dengan penilaian ulangan harian. Penilaian ulangan harian, kemudian penugasan. Kemudian yang penugasan itu anak-anak wajib mengerjakannya. Oke, karena itu sangat membantu nanti pada penilaian akhir untuk pertimbangan nilai kalian. Selain itu juga nilai atau pelaksanaan penilaian tengah semester yang diadakan oleh madrasah, dan selanjutnya nilai ulangan semester atau penilaian akhir semester. Jadi itu anak-anak yang perlu anak-anak pahami, bahwa
kita belajar di rumah dengan tetap semangat. Oke, selanjutnya di sini Bu Yani masih mengajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Pelajaran SKI waktu kelas 8, anak-anak diajak belajar tentang pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di sana banyak tokoh-tokoh pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana Islam mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dengan berhasilnya atau bermunculannya para ilmuwan-ilmuwan muslim yang bermunculan pada saat itu. Ya, misalnya ilmu agama. Munculnya ilmu agama yaitu adanya ilmu fikih, ilmu hadis, tasawuf. Kemudian ilmu umum yaitu ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, ya, ilmu kedokteran, ilmu astronomi itu adalah hasil dari pemerintahan dinasti Abbasiyah yang mencapai puncak kejayaannya bersama para tokoh-tokohnya. Begini berharap masih ingat materi itu. Kita masuk kepada materi kedua yaitu pemerintahan dinasti Umayyah. Anak-anak di sana belajar tentang bagaimana proses berdirinya pemerintahan dinasti Umayyah. Kelanjutan dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh ilmuwan di masa dinasti Umayyah, bagaimana sistem kebudayaan ekonomi yang dicapai pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Sudah anak-anak pelajari, sudah anak-anak tuntaskan di kelas 8. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak di kelas 9 ini akan Bu Herni ajak tentang Islam di Nusantara. Sebelumnya, anak-anak perlu Bu Herni ingatkan, besok beberapa hari yang akan datang, madrasah akan menyampaikan kepada kalian semua buku paket dan buku-buku penunjang lainnya yang bisa mendukung kalian untuk belajar. Anak-anak sekalian, tentu saja kita belajar memiliki beberapa tujuan. Tujuan kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Di sini kelas 9 kita akan belajar tentang Islam di Nusantara. Bagaimana Islam di Nusantara? Mari kita kupas bersama-sama. Kompetensi dasar dari materi Islam di Nusantara. Yang pertama adalah menyadari bahwa berdakwah merupakan kewajiban dari setiap muslim. Meneladani sikap arif dan bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya, menghargai adanya nilai-nilai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dengan apa? Dengan sikap meneladani serta sikap istiqomah yang telah dicontohkan oleh para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kelima adalah memahami sejarah masuknya Islam Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pendidikan atau pengajaran. Anak-anak sekalian, untuk itu mari kita lihat di sini, Islam itu masuk ke Indonesia itu melalui beberapa cara, bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang Gujarat pada saat itu. Mereka sambil berdagang ke Indonesia melalui jalur laut, ya. Kemudian mereka secara damai, secara garis besar menyampaikan bahwa
penyebaran Islam di Indonesia itu melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Keempat, tasawuf. Kelima, kesenian. Terakhir dengan politik. Di sini akan kita kupas satu persatu. Jalur perdagangan. Apa yang dilakukan para pedagang muslim di dalam mensyiarkan Islam? Yang pertama yaitu dari jalur perdagangan adanya dimulainya pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi itu melibatkan beberapa pedagang Arab, Persia, dan India, di mana proses ini sangat menguntungkan dari adanya sebab terbiasanya adanya perdagangan mereka, karena lama-lama mereka berdagang di Indonesia. Mereka sambil berinteraksi, bertemu dengan sesama para pedagang, kemudian dengan warga. Mereka berdagang dan berkumpul, sehingga mereka berkumpul membuat sebuah perkampungan yang disebut dengan Kampung Pekojan. Ya, Kampung Pekojan. Selanjutnya, jalur yang kedua masuknya Islam ke Indonesia yaitu adanya jalur perkawinan. Jalur perkawinan awal dari yang ditempuh para pedagang bujana tadi, mereka berdagang melalui atau memulai dan membentuk keluarga dengan cara para pedagang tadi menikahi para penduduk pribumi Islam yang ada di masyarakat pada saat itu. Mereka sambil menyebarkan agama Islam, mereka sambil mensiarkan agama Islam, dan mereka menikahi para putri bangsawan kerajaan pada saat itu. Jalur yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan ini, para pensiar Islam, yaitu para tokoh Islam itu menyelenggarakan atau membuat sebuah pendidikan melalui pondok-pondok pesantren bagi para santrinya, di mana para santri inilah dididik untuk belajar ilmu agama, di mana nanti pada akhirnya para santri ini akan mempelajari ilmu-ilmu tentang keislaman yang pada akhirnya akan dibawa ke daerahnya masing-masing untuk disampaikan kepada masyarakat sekitar, khususnya pendidikan tentang keagamaan. Selanjutnya, jalur yang ditempuh sesudah jalur pendidikan, perdagangan, perkawinan, yaitu jalur selanjutnya yaitu jalur tasawuf. Apa itu yang dimaksud dengan jalur tasawuf? Tasawuf adalah salah satu ajaran Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur tasawuf ini merupakan salah satu alur yang paling sukses dalam proses Islamisasi di wilayah Indonesia, dengan mengenalkan dan mendekatkan diri kepada Allah,
memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah, dengan memperoleh adanya keridhaan dari Allah, dengan adanya bukti-bukti yang dapat kita ketahui. Contohnya, adanya sejarah dari Banten, kemudian adanya kisah babat Tanah Jawi, dan kisah raja-raja Pasai. Itu sebagai contoh yang ada. Selanjutnya, jalur yang dilakukan selanjutnya adalah adanya kesenian. Kesenian ini pada saat itu dipelopori oleh 9 wali songo yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa. Kesenian, jalur kesenian. Selanjutnya, jalur kesenian, kita masuk kepada politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian, setelah agama Islam itu mulai tumbuh di masyarakat, maka kepentingan yang ada atau nilai-nilai ajaran agama Islam dalam politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah. Perluasan wilayah misalnya dengan adanya perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Setelah Islam mulai berkembang di Indonesia melalui beberapa jalur yang sudah Bu Eni sampaikan tadi, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu bagaimana teori masuknya Islam ke Indonesia. Banyak hal teori, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Teori yang pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam di Indonesia itu datang dari atau dibawa oleh para pedagang dari para pedagang Muslim, di mana mereka berasal dari Timur Tengah pada abad ke-17 Masehi. Ini masa Mekah. Selanjutnya, teori yang kedua mengatakan bahwa berkeyakinan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Saat itu asal dari para pedagang itu berasal dari Persia. Mereka melakukan perjalanan dan singgah di Gujarat sebelum Islam Nusantara. Hal itu terjadi pada abad ke-13 Masehi atau disebut dengan masa Persia, periode Persia. Yang ketiga, teori yang ketiga adanya bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Selanjutnya, anak-anak sekalian, setelah perkembangan Islam berkembang di Indonesia, Pulau Sumatera, Islam itu berkembang di Indonesia melalui atau melewati 3 wilayah, yaitu wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Perkembangan Islam di beberapa wilayah tersebut terjadi pada sekitar abad ke-12 sampai dengan abad ke-16. Anak-anak sekalian, di dalam perkembangan Islam
di wilayah Sumatera dan di wilayah Jawa, Sulawesi itu merupakan perkembangan yang sangat pesat berkembangnya. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita resum atau kita ambil garis merah bahwa perkembangan Islam di Indonesia itu melalui beberapa jalur masuknya Islam ke Indonesia. Jalur yang pertama yaitu perdagangan, pendidikan, tasawuf, kemudian perkawinan dan kesenian, dan terakhir adalah politik. Nah, anak-anak sekalian, itu merupakan perkembangan Islam di Indonesia yang mulai masuk berkembang pada saat itu. Untuk selanjutnya, anak-anak nanti setelah mendapatkan buku paket dari sekolah, anak-anak belajar atau mulai membuka bab pertama tentang, bisa anak-anak ulas kembali dalam bidang Islam di Nusantara. Bisa anak-anak perdalam lagi dengan membaca perkembangan Islam di Nusantara. Untuk itu, pembelajaran pada hari ini Bu Hedni anggap cukup. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan pembelajaran yang akan datang. Tugas untuk kalian, tuliskan beberapa cara tahapan masuknya Islam di Indonesia beserta penjelasannya, kerjakan di buku catatan. Nanti PowerPoint dari Bu Edi bisa anak-anak lihat, nanti bisa anak-anak buka di grup kelas kita atau di grup kelas kalian. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Yang baru awal dari pembelajaran hari ini, jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan tetap semangat belajar di rumah. Meskipun belajar masih di rumah, dan jangan lupa ibadah lebih ditingkatkan. Semoga kita semua dapat melalui atau meninggalkan atau menyelesaikan COVID-19 ini dengan kita tetap sehat, aman, dan kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bertatap muka dengan anak-anak sekalian di madrasah kita tercinta. Sekian materi dari Bu Erni hari ini. Saya ucapkan, mari kita ucapkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.